Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piana Foti dengan NIM 23106112258. Di sini saya akan membawakan pengertian yang dampak yang ada di lingkungan budaya dan cara pengelolaannya. Di sini juga ada pendahuluan yang dimana pengertian lingkungan budaya ini biasanya disebut dengan keadaan sistem nilai budaya, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidupan seseorang. Pentingnya menjaga lingkungan budaya karena budaya ini merupakan identitas bangsa dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Lanjut, di sini juga ada latar belakang yang dimana kondisi lingkungan budaya saat ini sangat beragam dan kompleks. Di sini juga mencerminkan kekayaan serta keragaman yang ada di negara ini. Antara lain, satu, rakyat atau suku bangsa. Yang kedua, penduduk. Yang ketiga, bangsa. Dan yang keempat, pendidikan. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan budaya, antara lain. Yang pertama itu ras. Ras ini juga sangat berpengaruh terhadap budaya. Nah, yang kedua itu perkembangan teknologi. Di sini juga sangat berpengaruh terhadap budaya. Dan yang ketiga itu lingkungan geografis berpengaruh juga terhadap budaya. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja dampak penting yang mungkin timbul pada lingkungan budaya. Nah, di sini dampak penting. Di sini ada dua dampak. Yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Di sini kita akan menjelaskan dulu dampak positifnya ya. Yang dimana perubahan tata nilai dan sikap masyarakat. Nah, karena kan kita berbaur dengan dunia luar atau budaya lain, jadi kita juga mendapatkan tata nilai dan sikap masyarakat itu akan berubah gitu. Yang kedua itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap budaya lain. Nah, yang keempat, memperkaya budaya lokal, peluang mempelajari yang ditawarkan. Adapun dampak negatif, di sini juga ada dampak negatifnya, yaitu tergerusnya kebudayaan, penggunaan bahasa daerah semakin jarang ya, karena kita kan berbaur dengan budaya bangsa-bangsa lain, jadi kita akan jarang menggunakan bahasa kita sendiri karena kita mengikuti bahasa mereka. Jadi di sini juga ada marginalisasi dan punahnya budaya lokal. Di sini juga ada disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial, meningkatnya kriminalitas, perilaku yang semakin konsumtif, meningkatnya kenakalan remaja. Nah, di sini kenapa meningkatnya kenakalan remaja? Karena kan kita berbaur dengan orang luar. Orang luar ini kan berbeda dengan kita budayanya. Orang luar itu kan kayak banyak negatifnya lah perlakuan mereka. Jadi misalnya pergaulan bebas itu contohnya misalnya seks bebas lah, berkawan dengan orang-orang yang beda jenis. Jadi mungkin kenakalannya itu bertambah. Nah, di sini juga bagaimana cara mengelola dampak tersebut agar tidak merugikan lingkungan budaya. Di sini tetap memakai bahasa daerah supaya tidak hilang dan dipengaruhi bahasa asing. Nah, lebih waspada dengan budaya asing yang masuk dan juga jangan terlalu terpengaruh budaya asing dan lebih berpegang teguh pada budaya sendiri atau budaya lokal. Nah, meskipun kita berbaur dengan bahasa asing atau orang asing, kita juga harus mengembangkan budaya kita. Misalnya dengan bahasa ini kan misalnya kita berbaur dengan orang asing tuh pasti kita pakai bahasa asing juga supaya mereka paham apa yang kita bicarakan. Nah, jadi itu jangan terlalu, soalnya kita juga harus itu, karena juga kita harus mengembangkan budaya kita. Ya, selanjutnya di sini ada tujuan, yaitu yang pertama tujuannya itu mengidentifikasi dampak penting pada lingkungan budaya. Dan yang kedua itu memberikan rekomendasi pengelolaan yang efektif. Selanjutnya di sini ada perkiraan dampak penting, yaitu kerusakan situs bersejarah, terus hilangnya bahasa dan tradisi, terus perubahan pada struktur sosial masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan dampak.
yaitu konservasi situs bersejarah. Jadi konservasi situs bersejarah itu adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan situs bersejarah agar nilai warisan budayanya tetap terpelihara. Nah, di sini juga ada pendidikan budaya kepada masyarakat. Contohnya, pendidikan budaya masyarakat itu memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya Indonesia, melestarikan kearifan lokal, dan membangun karakter bangsa. Selanjutnya di sini ada studi khusus ya. Di sini ada upaya pelestarian budaya di daerah tertentu. Di sini mempelajari budaya daerah. Mempelajari budaya daerah itu seperti tarian dan alat musik daerah dapat dilakukan dengan terjun langsung untuk belajar dan berlatih menggunakan pakaian adat. Pakaian adat dapat digunakan sesuai dengan acara-acara tertentu. Memakai bahasa daerah dapat juga dipelajari dengan digunakan di lingkungan keluarga. Di sini juga ada program konservasi dan pendidikan budaya. Yang saya ambil contoh tuh UNIS, melakukan penelitian, pengabdian, dokumentasi, pelatihan, dan membuka program studi mata kuliah yang berkaitan dengan seni tradisional yang bertujuan untuk mengembangkan budaya kita. Sini ada kesimpulan, yaitu pentingnya pengelolaan yang tepat untuk menjaga lingkungan budaya supaya tidak dipengaruhi budaya asing. Terus ini juga ada pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait pengembangan penilaian budaya. Terima kasih.